Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian dari maf'ul bih. Maf'ul bih sendiri adalah merupakan objek atau sasaran dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini, maf'ul bih terdapat dua bentuk. Yang pertama disebut dengan maf'ul bih shoreh, dan kemudian yang kedua disebut dengan maf'ul bih yang ghairu shoreh. Maf'ul bih shoreh itu adalah maf'ul bih yang berupa isim dhahir maupun berupa isim dhamir, di mana baik isim dhahir maupun isim dhamir ini semuanya dalam keadaan nasab dalam segi lafadz maupun mahalnya. Jadi semuanya ini sama-sama dalam keadaan nasab. Sementara untuk maf'ul bih ghairu shoreh itu adalah maf'ul bih yang selain maf'ul bih shoreh ini, yang dalam hal ini bentuknya berupa kalimat yang menunjukkan sebagai sasaran. Namun dalam segi lafadznya dia tidak nasab sebagaimana maf'ul bih shoreh. Hanya mahalnya saja dia dinyatakan dalam keadaan nasab. Jadi lafadznya dia tidak nasab, melainkan mahalnya yang nasab. Sekali lagi, untuk maf'ul bih ghairu shoreh itu adalah maf'ul bih yang selain maf'ul bih shoreh ini dia tidak berbentuk isim dhahir maupun isim dhamir yang lafadz dan mahalnya nasab. Sementara untuk maf'ul bih ghairu shoreh itu hanya mahalnya saja yang dikatakan nasab, sementara secara lafadz dia itu tidak dalam keadaan nasab. Kita ambil contoh maf'ul bih yang shoreh yang berupa isim dhahir. Seperti ketika kita mengatakan qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu membaca siapa aku, al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Di sini lafadz Al-Qur'an ini adalah berkedudukan sebagai maf'ul bih dan i'rabnya pun dinasabkan. Secara mahal dia itu dinasabkan sebagai maf'ul bih, dan secara lafadz Al-Qur'an ini adalah nasab dengan tanda nasab yang tampak. Jadi qara'tul Qur'ana berupa isim dhahir. Kemudian contoh yang berupa isim dhamir, di mana dhamir di sini ada yang muttasil, ada pula yang munfasil. Yang muttasil kita ambil contoh seperti lafadz allamani Khalidun. Allama mengajari ni kepadaku, Khalidun siapa Khalid? Khalid mengajariku. Di sini kita lihat terdapat maf'ul bih yang berupa dhamir. Dhamirnya di sini berupa ya mutakalim. Sementara nunnya di sini adalah nun wiqayah. Manakala ya mutakalim berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia pun selalu diiringi dengan nun wiqayah. Apa nun wiqayah itu telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Jadi ni di dalam susunan ini adalah merupakan dhamir muttasil. Dikatakan dhamir muttasil karena bentuknya selalu bersambung dengan amilnya, selalu bersambung dengan fiilnya. Dalam susunan ini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih yang lafadznya nasab, begitu juga dengan mahalnya nasab. Mahalnya nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, lafadznya nasab dengan tanda nasab yang tidak dapat ditampakkan. Kemudian contoh maf'ul bih shoreh yang berupa dhamir munfasil, seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu menyembah siapa kami. Di sini lafadz iyyaka adalah dhamir munfasil karena memang bentuknya tidak bersambung dengan amilnya, atau di dalam susunan ini tidak bersambung dengan fiilnya. Jadi dia berdiri sendiri dan dapat berada di awal kalam.
Iyaka dalam susunan ini kedudukannya dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ul bih. Iyaka hanya kepadamu. Jadi maf'ul bihnya di sini didahulukan dari fi'ilnya. Secara lafadz dia nasab dan secara mahal dia pun nasab sebagai maf'ul bih. Namun di sini tanda nasabnya tidak dapat ditampakkan karena iyaka adalah merupakan dhamir, di mana dhamir hukumnya adalah mabni. Jadi untuk maf'ul bih sore baik yang berupa isim dohir maupun isim domer, lafadznya dia nasab, begitu juga dalam segi mahalnya, semuanya dalam keadaan nasab. Beda halnya dengan maf'ul bih yang ghairu sore, yang bentuknya nanti berbeda dengan maf'ul bih sore. Lalu bagaimana bentuk daripada maf'ul bih ghairu sore ini? Untuk maf'ul bih yang ghairu sore ini bentuknya ada dua. Ada yang berbentuk masdar muawwal, ada yang berbentuk jar majrur. Masdar muawwal sendiri adalah merupakan jumlah yang didahuluin dengan huruf masdar, huruf masdariyah, di mana jumlah yang didahuluin oleh huruf masdariyah itu nantinya dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz uridu an akhruja. Uridu ingin siapa aku, an akhruja kepada keluar siapa aku. Di sini akhruja adalah merupakan fi'il mudhari'. Bentuknya adalah fi'il mudhari', namun pada hakikatnya akhruja ini adalah merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Susunan fi'il dan fa'il ini adalah merupakan jumlah fi'liyah yang sudah ditakwil masdar karena memang didahuluin oleh huruf masdariyah. Maka ketika jumlah sudah ditakwil dengan cara didahuluin dengan huruf masdariyah, maka jumlah itu memiliki hukum yang sama dengan masdar, di mana maf'ul bih sendiri haruslah berupa kalimat isim, tidak boleh berupa kalimat fi'il ataupun jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Oleh karena maf'ul bih harus berupa kalimat isim, maka lafaz akhruja itu pun harus ditakwil dengan masdar dengan cara didahuluin oleh huruf masdariyah. Ketika jumlah ini sudah ditakwil masdar, maka dia memiliki hukum yang sama dengan masdar, di mana masdar itu sendiri adalah merupakan kalimat isim. Secara mahal atau secara kedudukan di dalam susunan ini, dia dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih, dan susunan ini tidak berbentuk kalimat isim secara langsung, hanya takwilannya saja nanti dia itu memiliki hukum yang sama dengan masdar yang berupa kalimat isim. Jadi bentuk daripada maf'ul bih ghairu sharih ini tidak sama dengan bentuk dari maf'ul bih sharih yang berbentuk kalimat isim yang lafadznya nasab. Dia itu salah satunya berbentuk jumlah dan jumlah itu bukanlah kalimat isim. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua ada kalanya berupa susunan jar majrur. Contohnya seperti lafadz addu al-amanati ila ahliha. Atuh hendaklah menunaikan siapa kalian al-amanati kepada amanat-amanat, ila ahliha kepada orang yang berhak terhadap amanat itu. Di sini kita perhatikan lafadz ila ahliha yang merupakan susunan jar majrur, di mana di dalam susunan ini lafadz ahliha yaitu majrurnya dia secara mahal berkedudukan sebagai maf'ul bih, namun secara lafadz dia itu dijarkan oleh huruf jar ila. Jadi lafadznya majrur, lafadznya jar dijarkan oleh huruf jar, namun secara kedudukan dia itu dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih.
Jadi yang menjadi maf'ul bihnya itu bukan susunan jar majrurnya, melainkan hanya majrurnya saja. Ahliha inilah yang menjadi maf'ul bih. Kenapa tidak ila ahliha secara keseluruhan sebagai maf'ul bih? Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa maf'ul bih itu haruslah berupa kalimat isim, tidak boleh kepada selain kalimat isim. Sementara ila ahliha ini bukanlah merupakan kalimat isim, hanya susunan jar majrur. Oleh karena itu yang menjadi maf'ul bih haruslah lafaz ahliha, majrur daripada huruf jar tersebut, bukan secara keseluruhan dari lafaz ila ahliha. Sementara keberadaan daripada ilah yang sebagai huruf jar di sini berfungsi sebagai ta'diyah, sebagai perantara dari fiilnya yang berupa lafaz addu untuk bisa sampai kepada maf'ul bihnya, yaitu berupa lafaz ahliha. Oleh karena harus didahuluin oleh huruf jar, maka ahliha itu tidak nasab secara langsung, namun dia itu dibaca jar. Ini adalah bentuk daripada maf'ul bih ghairu sharih. Penjelasan tentang jumlah yang ditakwil dengan masdar ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Terkait dengan maf'ul bih yang ghairu sharih yang berbentuk jar majrur, di mana nantinya terdapat huruf jar yang berfungsi sebagai perantara sampainya fiil kepada maf'ul bihnya, maka apakah semua susunan jar majrur ini dapat dijadikan sebagai maf'ul bih ghairu sharih? Kita ketahui bahwa terdapat banyak macam dari susunan jar majrur. Lalu apakah semua huruf jar di dalam susunan jar majrur ini dapat menjadi perantara bagi majrurnya untuk menjadi sebagai maf'ul bih? Maka jawabannya tentu tidak. Hanya huruf jar yang khusus saja yang dapat menjadikan majrurnya ini sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Jadi tidak semua susunan jar majrur itu adalah merupakan maf'ul bih ghairu sharih. Ada huruf-huruf jar tertentu yang nantinya dapat menjadikan majrur daripada huruf jar itu sebagai maf'ul bih. Lalu huruf jar yang bagaimana yang dapat mengantarkan majrurnya ini sebagai maf'ul bih? Huruf jar tersebut secara khusus haruslah berfungsi sebagai ta'diyah. Ini adalah fungsi secara umum, di mana ta'diyah sendiri adalah mengantarkan kalimat fiil untuk bisa sampai kepada maf'ul bihnya. Sehingga seringkali ta'diyah itu diberi pengertian yaitu menjadikan fiil lazim yang awalnya tidak butuh kepada maf'ul bih, dengan perantara huruf jar ini maka fiil lazim itu bisa sampai kepada maf'ul bih. Jadi ini adalah pengertian secara umum daripada ta'diyah, menyampaikan kalimat fiil untuk bisa sampai kepada maf'ul bih, di mana pada asalnya fiil itu tidak bisa sampai secara langsung kepada maf'ul bih. Oleh karena itu diberilah perantara dengan berupa huruf jar. Apakah huruf jar yang hanya berfungsi sebagai ta'diyah saja yang dapat memiliki maf'ul bih? Tidak. Selain ta'diyah ini juga ada, yaitu fungsi daripada huruf jar yang mirip dengan ta'diyah. Artinya di mana makna daripada huruf jar itu nantinya mengantarkan kalimat fiil kepada maf'ul bihnya, di mana fungsi daripada huruf jar tersebut nantinya memang mirip dengan fungsi sebagai ta'diyah. Kita ambil contoh seperti ketika kita mengatakan nazartu ila Zaidin. Nazartu melihat siapa aku, ila Zaidin kepada Zaid. Nazara pada asalnya ini tidak bisa sampai secara langsung kepada maf'ul bihnya, yaitu kepada lafaz Zaid. Dengan perantara adanya huruf jar ila, maka lafaz nazara ini bisa sampai kepada maf'ul bihnya. Dengan demikian huruf jar ila ini memiliki fungsi yang sama seperti ta'diyah.
Manakala huruf jar tidak berfungsi sebagai ta'diyah, maka majrur dari huruf jar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul bih. Kita ambil contoh seperti lafaz jalastu fil masjidi. Jalastu duduk siapa aku fil masjidi di masjid. Jadi lafaz al-masjidi ini bukanlah sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena huruf jar yang mengantarkannya ini tidak berfungsi sebagai ta'diyah, hanya berfungsi sebagai dhorob saja, yaitu untuk menunjukkan makna tempat. Jadi jalastu aku duduk, di mana aku duduk? Fil masjidi di masjid. Di mana makna daripada huruf jar ini masih berhubungan dengan lafaz jalastu. Jadi jalastu aku duduk, di mana aku duduk? Fil masjidi di masjid. Sehingga lafaz al-masjidi ini tidak berkedudukan sebagai maf'ul bih, melainkan hanya sekedar kalimat yang maknanya berhubungan dengan kalimat fi'il sebelumnya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua majrur itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Hanya dengan huruf-huruf jar tertentu saja yang dapat menjadikan majrurnya itu sebagai maf'ul bih. Lalu huruf jar apa saja yang secara kuat menjadikan majrurnya sebagai maf'ul bih? Dalam artian huruf jar tersebut nantinya berfungsi sebagai ta'diyah. Huruf-huruf jar yang memiliki makna yang paling kuat, di mana huruf jar itu nantinya dapat membawa kalimat fi'il untuk bisa sampai kepada maf'ul bih, sehingga majrur daripada huruf jar tersebut nantinya akan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Di antaranya adalah yang pertama berupa huruf ba, yang bentuknya adalah bi. Ini adalah huruf jar yang paling umum yang berfungsi sebagai ta'diyah. Kita ambil contoh seperti lafaz dzahaballahu binurihim. Dzahaba menghilangkan, Allahu siapa Allah, binurihim kepada cahaya mereka. Allah melenyapkan cahaya mereka. Di sini lafaz dzahaba makna asalnya adalah pergi. Manakala dzahaba ini beriringan dengan huruf jar bi, maka maknanya nanti akan berbeda. Dalam susunan ini maknanya adalah melenyapkan. Lafaz dzahaba pada awalnya tidak bisa sampai kepada maf'ul bih. Oleh karena itu dengan perantara huruf jar bi yang berfungsi sebagai ta'diyah, maka dzahaba ini bisa sampai kepada lafaz nurihim untuk dijadikan sebagai maf'ul bihnya. Jadi lafaz nur secara lafaz dia itu dibaca jar karena dimasukin oleh huruf jar, namun secara mahal, secara kedudukan dia itu berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafaz dzahaba, sehingga mahalnya itu adalah nasab. Dzahaba melenyapkan, Allahu siapa Allah, binurihim kepada cahaya mereka. Kemudian huruf jar yang kedua ini berupa huruf jar lam, li. Huruf jar li ini seringkali menunjukkan bahwa majrurnya ini berfungsi sebagai penerima atau juga berfungsi sebagai tujuan manfaat. Ini manakala li berfungsi sebagai ta'diyah, karena tiap-tiap huruf jar baik berupa ba maupun lam ini memiliki fungsi yang bermacam-macam. Untuk huruf jar yang berfungsi sebagai ta'diyah, maka majrurnya nanti berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kita ambil contoh huruf jar li yang berfungsi sebagai ta'diyah seperti lafaz nasohtu li zaidin. Nasohtu memberi nasihat siapa aku, li zaidin kepada Zaid. Di sini lafaz nasoha pada awalnya tidak bisa sampai secara langsung kepada maf'ul bihnya, namun dengan perantara huruf jar li yang berfungsi sebagai ta'diyah ini, maka lafaz nasoha bisa sampai kepada lafaz Zaid, sehingga Zaid ini dijadikan sebagai maf'ul bihnya. Di sini lafaz zaidin adalah merupakan majrur dari huruf jar li.
di mana lafadz zaid ini adalah sebagai penerima daripada nasihat yang aku sampaikan, dan dia juga sebagai tujuan daripada manfaat dari nasihat yang aku sampaikan. Sehingga dalam hal ini ada makna takdiyah pada huruf jar li ini. Kemudian yang selanjutnya ada huruf jar yang berupa ila. Ila ini pada dasarnya menunjukkan makna arah. Namun seringkali ila ini juga difungsikan sebagai ta'diyah. Jadi asalnya memang menunjukkan makna arah, berfungsi sebagai dhorof. Namun di samping sebagai dhorof, seringkali ila ini juga berfungsi sebagai ta'diyah, menyampaikan kalimat fi'il kepada maf'ul bihnya. Contohnya seperti tadi, yaitu lafadz nadhartu ila Khalidin. Nadhartu melihat siapa aku, ila Khalidin kepada Khalid. Lafadz Khalid ini sebagai majrur sehingga dia dibaca jar oleh ila. Namun secara mahal, secara kedudukan dia itu sebagai objek daripada apa yang aku lihat. Dengan demikian, mahal daripada lafadz Khalid ini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, di mana maf'ul bih itu haruslah nasab. Ini ila yang berfungsi sebagai ta'diyah. Manakala ila yang berfungsi sebagai arah, maka majrurnya bukanlah sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz dhahabtu ilal madrasah. Dhahabtu pergi siapa aku, ilal madrasati menuju ke sekolahan. Lafadz ila yang merupakan huruf jar di sini tidak berfungsi sebagai ta'diyah, melainkan berfungsi sebagai arah. Menuju ke sekolah, artinya arah menuju ke sekolah. Maka majrurnya ini tidaklah sebagai maf'ul bih dari lafadz dhahabtu, karena memang ilah sendiri tidak berfungsi sebagai ta'diyah di dalam susunan ini. Jadi tidak semua majrur dari huruf jar itu akan berkedudukan sebagai maf'ul bih, melainkan harus melihat kepada fungsi daripada huruf jar tersebut. Manakala berfungsi sebagai ta'diyah, maka majrurnya nanti dapat sebagai maf'ul bih. Namun manakala tidak berfungsi sebagai ta'diyah, maka majrurnya bukanlah maf'ul bih. Kemudian huruf jar selanjutnya adalah berupa ala. Ala ini juga seringkali difungsikan sebagai ta'diyah. Contohnya seperti lafadz i'tada Khalidun ala Zaidin. I'tada menyerang Khalidun siapa Khalid, ala Zaidin kepada Zaid. Khalid menyerang kepada Zaid. Di sini lafadz Zaidin secara lafadz dibaca jar karena didahuluin oleh huruf jar. Namun secara mahal, secara kedudukan dia itu nasab sebab sebagai maf'ul bih dari lafadz i'tada, di mana i'tada ini bisa sampai kepada maf'ul bih dengan perantara adanya huruf jar ala yang berfungsi sebagai ta'diyah. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf jar fi. Sama dengan ila, fi ini pada asalnya berfungsi sebagai dhorof untuk menunjukkan makna keterangan saja. Namun terkadang fi ini juga dapat berfungsi sebagai ta'diyah sehingga mengantarkan fiilnya bisa sampai kepada maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz fakkartu fi mas'alati. Fakkartu memikirkan siapa aku, fil mas'alati kepada masalah. Aku memikirkan masalah itu. Dalam susunan ini al mas'alah dibaca majrur, dibaca jar oleh huruf jar fi. Namun secara mahal dia itu berkedudukan sebagai maf'ul bih dari lafadz fakkara. Ini adalah beberapa huruf jar yang secara kuat seringkali berfungsi sebagai ta'diyah, yaitu mengantarkan fiilnya untuk bisa sampai kepada maf'ul bih. Namun perlu diketahui bahwa
Ada kalanya kalimat fi'il itu sebenarnya bisa sampai secara langsung kepada maf'ul bihnya, sekalipun tanpa adanya perantara dari huruf jar. Seperti ketika kita mengatakan fakkartu al-mas'alata, seharusnya dia itu bisa secara langsung sampai kepada maf'ul bih. Fakkartul mas'alah, aku memikirkan masalah itu. Namun terkadang di sini orang Arab menyisipkan huruf jar, di mana huruf jar itu difungsikan sebagai ta'diyah untuk memberikan makna yang lebih dalam. Di mana ketika kita mengatakan fakkartu fil mas'alah, maka ini untuk menunjukkan kedalaman berpikir kita terhadap masalah yang kita pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan saja, tapi benar-benar memikirkan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan hal ini seringkali terjadi. Selain dari huruf jar yang memiliki fungsi yang kuat sebagai ta'diyah, terdapat pula beberapa huruf jar yang sangat jarang sekali difungsikan sebagai ta'diyah. Di antaranya adalah huruf jar min. Huruf jar min ini sangat jarang sekali difungsikan sebagai ta'diyah. Seringkali min ini difungsikan untuk makna asal atau menunjukkan makna permulaan. Contohnya, ketika kita mengatakan kharajtu minal baiti. Kharajtu, keluar siapa aku, minal baiti, dari rumah. Di mana min di sini tidak berfungsi sebagai ta'diyah, hanya menunjukkan asal atau permulaan dari perbuatan kita. Dari mana aku keluar? Minal baiti, dimulai dari rumah. Lalu apakah ada min yang difungsikan sebagai ta'diyah? Ada, namun hal itu sangat jarang sekali terjadi. Contohnya seperti lafadz ajibtu min Zaidin. Ajibtu, kagum siapa aku, min Zaidin, kepada Zaid. Di sini min berfungsi sebagai ta'diyah, di mana lafadz ajiba ini untuk bisa sampai kepada maf'ul bihnya selalu diiringi dengan huruf jar min. Jadi tidak kita temukan lafadz ajiba ini secara langsung bisa sampai kepada maf'ul bihnya, namun selalu diiringi dengan huruf jar min. Sehingga lafadz Zaidin di sini secara lafadz dia itu dalam keadaan jar karena didahuluin oleh huruf jar, namun secara mahal dia itu nasab sebagai maf'ul bih dari lafadz ajibah. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf jar an. An ini sangat jarang sekali difungsikan sebagai ta'diyah karena biasanya an di sini berfungsi untuk makna menjauh atau bermakna berpaling atau menghindari sesuatu. Kita ambil contoh seperti lafadz a'radtu anhu. A'radtu anhu, berpaling siapa aku, anhu, darinya. Maknanya adalah aku berpaling dan menjauh darinya. Di sini an bukanlah sebagai ta'diyah, melainkan berfungsi untuk al-bu'du, makna menjauh atau berpaling. Sehingga dhamir hu di dalam susunan ini bukanlah sebagai maf'ul bih dari lafadz a'radtu. Lalu ada juga an yang difungsikan sebagai ta'diyah, namun hal ini sangat jarang sekali terjadi. Contohnya seperti lafadz dafa'tu anhu. Dafa'tu, membela siapa aku, anhu, kepadanya. Aku membela kepadanya. Di sini an berfungsi sebagai ta'diyah, di mana lafadz dafa'a ini bisa sampai kepada maf'ul bihnya dengan perantara huruf jar an ini. Ini adalah huruf-huruf jar yang sangat jarang sekali berfungsi sebagai ta'diyah. Tapi kadangkala berfungsi sebagai ta'diyah, namun hal itu sangat jarang terjadi. Lalu apakah selain ta'diyah, fungsi daripada huruf jar apa saja yang dapat menjadi perantara pada maf'ul bih? Sebagaimana di awal telah dijelaskan bahwa huruf jar
yang dapat menyampaikan atau yang dapat menjadi perantara kalimat fiil bisa sampai kepada maf'ul bih, itu haruslah huruf jar yang berfungsi sebagai ta'diyah. Namun terdapat pula fungsi daripada huruf jar yang asalnya bukan sebagai ta'diyah, namun dia dapat menyampaikan fiilnya kepada maf'ul bih, di mana fungsi daripada huruf jar yang bukan ta'diyah itu memiliki kemiripan dengan ta'diyah. Artinya fungsinya adalah menyampaikan kalimat fiil itu kepada majrurnya atau kalimat yang terletak setelah huruf jar tersebut. Di antara fungsi-fungsi yang ada itu adalah yang pertama yang berfungsi dengan makna intiha atau al-ghayah, berfungsi untuk menunjukkan makna tujuan akhir. Biasanya huruf jar tersebut berupa huruf jar ila. Contohnya seperti tadi, yaitu lafaz nadhartu ila Zaidin. Nadhartu melihat siapa aku, ila Zaidin kepada Zaid. Awalnya lafaz ila yang merupakan huruf jar itu berfungsi untuk makna intiha atau untuk makna ghayah, di mana lafaz yang terletak setelahnya itu merupakan tujuan akhir dari fiilnya. Nadhartu, aku melihat. Melihat kepada apa? Melihat kepada Zaid. Jadi fungsi asalnya adalah intiha, namun karena memang secara makna huruf jar ila itu menyampaikan makna daripada fiilnya itu kepada lafaz Zaidin sebagai majrurnya, maka seringkali diberi makna kepada sebagaimana maf'ul bih. Dengan demikian lafaz Zaidin ini bisa dianggap sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Nadhartu ila Zaidin, aku memandang atau aku melihat ila Zaidin kepada Zaid. Kemudian fungsi yang kedua adalah isti'la. Fungsi ini seringkali disamakan dengan fungsi ta'diyah karena memang sifatnya menyampaikan fiilnya kepada majrurnya, sehingga seringkali diberi makna kepada. Contohnya seperti tadi, yaitu lafaz i'tada Khalidun ala Zaidin. I'tada menyerang Khalidun, siapa Khalid, ala Zaidin kepada Zaid. Pada asalnya huruf jar ala ini dalam susunan ini berfungsi sebagai isti'la, yaitu menimpakan sesuatu kepada sesuatu yang lain, di mana serangan Khalid itu menimpa kepada Zaid. Namun fungsi yang semacam ini seringkali memiliki makna yang hampir sama dengan ta'diyah, sehingga majrur yang ada ini dapat dianggap sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih dari lafaz i'tada, di mana maknanya akan menjadi i'tada menyerang Khalidun, siapa Khalid, ala Zaidin kepada Zaid. Jadi Zaid diserang atau terkena serangan dari Khalid, sehingga maknanya mendekatin kepada maf'ul bih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berfungsi sebagai ilsaq atau mulabasah. Jadi berfungsi untuk makna melekat atau terkena langsung. Biasanya huruf jarnya ini berupa huruf jar bi. Kita ambil contoh seperti lafaz marartu bi Zaidin. Marartu lewat siapa aku, bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Aku melewati Zaid, di mana Zaid ini yang aku lewati. Di sini terdapat hubungan makna, sehingga boleh saja kita memberikan makna marartu melewati siapa aku, bi Zaidin kepada Zaid, di mana di dalam susunan ini lafaz Zaid itu menjadi objek dari sesuatu yang aku lewati. Pada asalnya huruf jar bi di sini bermakna ilsaq atau bermakna mulabasah, yaitu bermakna melekat atau terkena langsung. Namun ilsaqnya di sini adalah ilsaq majazi, bukan ilsaq hakiki.
di mana ilsok sendiri adalah menyentuhnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala kita katakan amsaktu bi Zaidin, maka maknanya aku memegang Zaid, berarti tanganku secara langsung bersentuhan dengan Zaid. Maka ini yang dimaksud dengan ilsok hakiki, karena menempelnya itu secara langsung. Namun manakala marartu bi Zaidin, maknanya adalah aku hanya sekedar melewati saja, di mana tubuhku tidak bertemu langsung atau tidak melekat secara langsung dengan Zaid. Ada jarak di sana, sehingga ilsoknya di sini disebut dengan ilsok secara majazi, karena memang tidak bertemu langsung. Baik ilsok hakiki maupun ilsok majazi, majrurnya ini dapat dianggap sebagai maf'ul bih ghairu sharih, karena secara makna seolah-olah majrur ini sebagai objek dari peristiwa yang terjadi. Amsaktu bi Zaidin, aku memegang atau aku menangkap kepada Zaid, di mana Zaid ini adalah sebagai majrur daripada huruf jar yang berfungsi sebagai ilsok atau mulabasah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berfungsi sebagai istihqaq, atau juga yang berfungsi sebagai ikhtisas. Huruf jarnya ini biasanya berupa huruf jarli. Istiqaq ataupun ikhtisas ini menunjukkan bahwa majrur atau kalimat isim yang terletak setelahnya huruf jar itu adalah sebagai pihak penerima atau orang yang dituju. Kita ambil contoh seperti lafadz nasohtu li Zaidin. Nasohtu memberi nasihat kepadaku li Zaidin kepada Zaid. Atau mana asalnya adalah nasohtu memberi nasihat siapa aku li Zaidin untuk Zaid atau bagi Zaid. Di sini makna asal daripada huruf jarli adalah sebagai istihqaq, di mana majrur atau kalimat isim yang terletak setelahnya huruf jar itu adalah sebagai penerima dari apa yang aku sampaikan, atau sebagai orang yang dituju dari nasihat yang kusampaikan. Maka fungsi yang semacam ini sangat mirip dengan fungsi ta'diyah, di mana majrurnya dapat dianggap sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Sehingga kita dapat memberikan makna nasohtu memberikan nasihat siapaku li Zaidin kepada Zaid. Dengan demikian lafadz Zaid dapat dikatakan secara mahal dia itu dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, sekalipun secara lafadz dia itu jar karena didahuluin oleh huruf jarli. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf jar tersebut berfungsi sebagai dzarfiyah. Pada asalnya dzarfiyah itu tidak memiliki kemiripan dengan ta'diyah. Namun seringkali manakala dzarfiyah di sini dikaitkan dengan zihniyah, yaitu objek yang berupa pikiran ataupun perasaan, maka dzarf tersebut nantinya memiliki makna ta'diyah. Dan biasanya huruf jarnya di sini berupa huruf jar fi. Contohnya seperti tadi, yaitu fakkartu fil mas'alati. Fakkartu memikirkan siapa aku fil mas'alati kepada masalah yang aku hadapi, di mana masalah itu bukanlah merupakan suatu benda, melainkan objek yang terkait dengan pikiran ataupun perasaan. Dengan demikian, fi di sini memiliki fungsi yang mirip dengan ta'diyah, sehingga majrurnya ini dapat pula dijadikan sebagai maf'ul bih ghairu sharih yang mahalnya adalah nasab, sekalipun secara lafaz dia itu dijarkan oleh huruf jar fi. Sehingga boleh pula kita memberikan makna fakkartu memikirkan siapa aku fil mas'alati kepada masalah tersebut.
Ini adalah beberapa fungsi daripada huruf jar yang memiliki kemiripan dengan fungsi ta'diyah, sehingga majrurnya dapat dijadikan sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Ini adalah beberapa bentuk dan macam daripada maf'ul bih. Ada yang berbentuk sharih dan ada pula yang berbentuk ghairu sharih. Di mana ghairu sharih tersebut ada yang berupa jumlah yang ditakwil masdar dan ada pula yang berupa majrur dengan huruf jar yang berfungsi sebagai ta'diyah atau memiliki kesamaan dengan fungsi ta'diyah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.